Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat setia podcast M1KP. Saya Herianto selaku host pada kesempatan pagi ini. Kali ini podcast M1KP kita mengundang salah satu guru kewirausahaan senior di Madrasah Alia Negeri 1 Kota Probolinggo yang akrab dipanggil dengan Bapak Hari Basuki. Selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast M1KP. Topik kita pada pagi kali ini adalah kita akan membahas seputar kewirausahaan atau UKM ya Bapak. UKM, Usaha kecil menengah yang akan langsung dibahas secara tuntas dan menyeluruh oleh ahlinya ya. Oke. Di sini podcast M1KP juga sudah mengundang beberapa siswi dari M1KP yang akan menjadi tester ya Bapak ya di perbincangan kita pada pagi kali ini. Juga produsen ternyata guys ya, ada testernya. Tester dari produk yang mereka kembangkan sampai berhasil seperti ini Bapak ya. Jadi alumni kita itu bukan kaleng-kaleng ya, benar-benar menghasilkan sesuatu gitu ya di mata pelajaran kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Hari Basuki di Man 1 Kota Probolinggo. Oke, langsung saja. Selamat pagi Bapak Hari Basuki. Selamat pagi, sehat-sehat. Alhamdulillah, selamat. Bapak, podcast M1KP memang sudah dari lama sekali ingin mengundang Bapak terkait dengan kewirausahaan ya, karena memang pada zaman milenial seperti saat ini kewirausahaan ini adalah skill basic yang harus dikuasai oleh setiap orang. If that person, seandainya orang itu memang ingin bertahan gitu kan, bertahan dari kesulitan ekonomi. Kita tahu Bapak, negara kita negara yang masih berkembang dan memang sektor kewirausahaan ini memang sangat menjanjikan. Dan Bapak selaku pengajar di Madrasah Alia Negeri Kota Probolinggo juga sebagai apa sih istilahnya mentor di dalam kewirausahaan, bisa share sedikit lah sebenarnya kewirausahaan itu apa Bapak? Kewirausahaan itu adalah suatu jiwa wirausaha ya. Jiwa wirausaha itu satu, berani. Yang kedua, melaksanakan setiap tahap usaha. Oke. Yang ketiga, kita terima resiko Ya. Kemudian yang keempat, win-win solution. Win-win solution. Jadi kita harus memilih. Jadi kita tidak merasa ini produk saya yang terbaik. Ya, kita selalu membaca lingkungan kita dan seterusnya. Kemudian di sini kalau memang produk kita menurun penjualannya, maka kita harus segera ada win-win solutionnya. Oke. Kalau kita tidak membuka diri, ini yang terbaik ya. Kita contohnya proses dari HP, mohon maaf bisa sebut merek kan? Boleh. Boleh. Jadi semacam Nokia, kenapa tumbang? Oke. Kalau dengan Android produk gitu ya. ini Infinix dan kawan-kawan. Iya. Nah, itu salah satu yang bisa kita pelajari. Dan untuk sekarang kita bahas yang ini. Kita bahas tentang produknya anak Man 1. Jadi di pelajaran PKWU ya, itu kita dirikan UKM ya. Dari hal berangkat yang sederhana ini ya. Berangkat dari yang sederhana ini adalah keripik ketela ungu ya. Keripik ketela ungu. Berarti bahan dasarnya itu dia adalah ketela ungu ya? Iya benar. Jadi bahannya adalah menyesuaikan atau sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Oh memang berangkatnya dari bahan yang tersedia dulu, jadi tidak memaksa dengan yang tidak ada gitu Pak ya. Benar. Dan perlu diketahui bahwasanya ini adalah suatu usaha yang real time. Jadi kita tidak akan tergoyahkan dalam keadaan apapun. Dalam artian begini, kalau kita usaha misalkan donat, itu sangat dipengaruhi oleh harga tepung. Betul. Ketersediaan tepung. Kalau ini ya untuk keripik ini itu kita tergantungnya di ketela kita tanam di lingkungan sekitar rumah, nggak ada masalah. Indonesia itu subur men. Iya benar. Batang dan kayu itu bisa jadi tanaman, bisa tumbuh. Jadi makanya dari UKM M1KP itu memilih keripik.
Oke. Untuk tahapan dari pembuatan keripik sendiri itu apakah ada tahap-tahap spesifik Bapak? Mulai dari penyiapan apa segala macam yang perlu dipertimbangkan oleh para penonton setiap podcast M1KP di rumah yang ingin memulai kewirausahaan dari dasar gitu Bapak. Gimana? Jadi ini bukan saja untuk proses pembuatan, tapi wirausahanya. Wirausaha itu di situ kita menyiapkan yang namanya produksi apa, kemudian prosesnya bagaimana, promosinya bagaimana, kemasannya bagaimana, sampai penjualan, keuntungan dan seterusnya. Termasuk kita harus menghitung APP di situ. Benar. Jadi bukan sekedar kita buat bla 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 kita makan sendiri ya habislah kita. Oke. Jadi ini untuk anak-anak M1KP ya, itu ya saya doakan semangat dan sukses. Amin. Ya, Amin. Yang jelas begini, tugas untuk siswa M1KP adalah mendirikan UKM. Ya, masing-masing adalah keripik. Ya, keripik boleh, keripik apa saja yang paling murah dan yang paling mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Bahannya itu Pak ya. Iya. Misal ada singkong, ya sudah. Start from singkong gitu kayak gitu. Iya. Jadi untuk tahapan itu ada 10 insya Allah ya. 10. Yang pertama itu membentuk kelompok dulu. Oke. Ya. Jadi membentuk kelompok, kemudian yang kedua itu menentukan jenis keripik. Oke. Menentukan jenis keripik itu harus disesuaikan dengan potensinya atau tadi ya harga yang paling murah bahannya. Ya, harga yang paling murah ya urusannya nanti keuntungan. Betul. Oke, kemudian yang kedua yang paling mudah didapatkan Bahannya ya Pak ya. Gitu. Jadi kalau kita ingin ingin buat keripik kentang, ternyata di sini nggak ada kentang ya. Kita hanya mimpi doang. Benar. Gitu. Nah, setelah kita memilih jenis keripik, kemudian kita tentukan atau kita cari resep. Ya, resep itu bisa ditentukan dari faktual. Oke. Master Hari pernah nggak lihat ibunya buat keripik? Pernah. Keripik singkong ya pernah ya. Dan itu kadang dibuat manis gitu sama beliau, kadang dibuat asin. Kalau misalnya musim hujan karena mungkin lebih suka yang asin-asin, keripiknya menyesuaikan musim. Kalau musim kemarau misalnya mungkin panas, biar moodnya kita baik dibikinnya manis gitu. Apakah itu memang berpengaruh ya Bapak ya? Rasa dan dengan kondisi masyarakat memang menentukan laku tidaknya usaha kita. Iya, sangat. Sangat ya berarti ya. Sangat. Termasuk ini ya, teman-teman murid-murid saya ya. Keterangan dari Master Heri ini salah satunya ya, itu bisa kita jadikan suatu teori sebagai dasar pemikiran. Ya, jadi nanti resep itu bisa tanya sama ibunya Master Heri. Wah, iya Terima ternyata kasih Ibu ya. sudah secara tidak langsung kita sudah mempraktekkan dalam keseharian. Iya benar. Cuman belum ke step yang lebih jauh gitu. Ini Iya. nanti jualnya ke siapa, target pasarnya, habis berapa, untungnya berapa, kemudian kerugiannya berapa, untuk apa, untuk memperbaiki dan sebagainya. Semuanya sebenarnya sudah punya basic, semua orang punya basic kewirausahaan dalam dirinya. Cuman memulainya ya Bapak ya, yang disitulah butuh yang namanya pelajaran PKU. Dan di satu Kota Probolinggo kita punya dengan Pak Ari Basuki sebagai mentor dan guru yang siap mendidik para generasi muda M1KP untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Karena Bapak sendiri juga di rumah menjalankan Bapak? Bengkel ya Bapak ya? Bengkel. Dan servis reparasi juga ya. Which is sudah berpengalaman sekali dan sudah terbukti di lapangan. Bapak juga sering live di TikTok untuk mempromosikan. Salah satu cara mempromosikan kewirausahaan Bapak gitu, di TikTok itu udah sosmed yang Bapak punya gitu. Bisa di-follow apa Bapak nama itunya? Bengkel Adlison dan Hari Basuki. Dan Hari Basuki, 2 akun TikTok everyone. Jadi bisa langsung di-klik di TikTok dan follow Pak Hari Basuki. Lanjut Pak, lanjut. Sangat menyenangkan. Dari resep itu kan pertama dari lingkungan sekitar kita masing-masing. Oke.
Kemudian kita yang kedua kita bisa pakai ini internet ya. Pakai browsing. internet bisa untuk kita browsing dari Google atau media sosial yang lain yaitu YouTube, TikTok dan lain-lain. Jadi resep itu sangat terbuka, makanya kita dilarang banget merasa paling itu. Nggak bisa Bapak ya, karena yang kreativitas nanti menyebabkan kita jatuh. harus terus terbuka, open minded, sehingga kreativitas itu tetap berkembang dan usaha kita semakin berkembang juga, lebih bagus, lebih baik dan lebih maju. Seperti itu. Resep sudah selesai Sudah ya. Jadi, selesai. ternyata gampang lah usaha itu. Di memulainya Oke. benar-benar. Di resep itu ada rincian bahan dan cara masak. Oke. Kemudian kita lanjut tahap yang kelima, yaitu menentukan langkah kerja. Oh, oke. Di situ yang di keempat itu kan ada resep, ada cara masak, itu berbeda dengan langkah kerja. Langkah kerja itu memulai usahanya, jadi bukan memasaknya, beda ya. Beda ya. Jadi kalau kita memulai usaha, kita mulai menyiapkan bahan, menghitung waktu belanjanya, ya, kemudian transportasinya dan lain-lain. Semua Kemudian tercover ya Bapak ya. kemudian memproses. Ya. Nah itu masuk ke resep itu boleh. Jadi resep atau cara masak itu masuk di bagian langkah kerja untuk suatu wirausaha. Setelah ini masak kemudian matang, kita uji coba produk. Nah dari langkah kerja bla bla itu nanti sampai selesai. Itu di urutan kelima. Kemudian yang keenam. Yang keenam kita senyum dulu pada teman-teman. Ya, gak usah tegang lah. Ya karena ini soalnya kepo ya. Sebenarnya kan mengundang para narasumber di dalam podcast ini kita jadi belajar sesuatu yang tidak kita tahu Pak. Jadi saya selaku host akan tahu hal yang tidak saya tahu sebelumnya. Makanya sangat antusias gitu ketika kita mendapatkan topik yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Wirausaha ini juga salah satu topik yang menurut saya menarik untuk diangkat gitu. Yang keenam berarti tadi tester ya Bapak ya? Iya. Tester Ya, itu setelah langkah kerja kemudian ada uji coba. uji coba ya. Ini salah satunya. Ini wow. Kita, ini karyanya siapa ini bisa? Karyanya dari Men Satu ya. Ini ada keripik ketela ungu tadi penuh katanya. Cuman karena ini enak buat rebutan sama teman-teman. Oke. Wah, ini beneran homemade ya, Pak? Iya, oke. Dicicipi dulu. Coba. Kemudian nanti kita undang produsennya. Ya. Memilih berhenti atau ambil lagi? Ambil lagi. Oke. Ambil lagi. Ini digoreng pakai apa? Minyak ya. Memang kalau ingin tahu ya, ada nanti gitu ya. kita undang aja sih produsennya supaya menjelaskan bagaimana. Boleh. Di sini kita ini ya. Kita undang ya pembuatnya ya. Ya nanti Enggak, setelah tahapnya selesai aja ya. Ya, oke. Gimana Pak? Yang ketujuh, ini keren guys. Sumpah, kayaknya ini kalau sudah masuk di pasar ini jadi makanan. Ya, ini nanti viral Higher di level. UKM-an 1 ya. Nanti kalau sudah booming produk dari UKM Man 1 Kota Probolinggo, itu urusannya Man 1 sangat terkenal. Kemudian nanti masuk di Man 1 itu diseleksi karena banyaknya peminat. Wow, keren. Jadi teksturnya, kalau boleh saya komen, nggak terlalu manis, nggak terlalu asin, intinya pas. Rasa ubinya kerasa. Jadi originalitasnya dia nggak hilang guys. Jadi ya udah gitu, dia beneran rasanya ubi gitu, bukan yang lain gitu. Jadi beneran keripik ubi, nggak berasa ya. Untuk penonton dari Bengelan Dison, jangan lupa tetap layarnya. Siap. Lanjut Pak, step ketujuh. Step ketujuh uji coba produk ya. Oke. Coba produk di situ ada 5 anggota ya dari satu kelompok tadi. Itu uji coba produk 1, 2, 3, 4, 5. Programnya hari Senin kemarin sudah ada, kemudian ada kendala jadi mundur sampai Selasa.
Jadi Ah. Selasa, Rabu, Jumat, Senin, Rabu, Rabu. selesai. Diharapkan dari minggu berikutnya itu sudah membahas kemasan, kemudian 2 minggu lagi kita sudah mulai buat semacam promo, buat video, buat prokes di sini. Mungkin nanti live ya. Ya, Kita ya, gabung di Bengkel Latison bisa, di M1 KP juga bisa. bisa. Itu link embednya nanti dapat ya. Oke. Dari uji coba produk ini nanti ada semacam tester. Jadi testernya satu anak-anak sendiri plus saya. Setelah sudah diuji dari 5 ini, kemudian nanti ada tahap kedua yaitu uji coba produk untuk para guru. Jadi guru nanti dapat ya. Baik, dari sana maka nanti kita kemasan, launching, kita promo. Promo itu kan anak-anak juga belum pernah buat video, makanya ada tugas video di Jadi situ. nanti ada penambahan skill lain selain wirausaha ini videografi Bapak ya. Ini kita all out ya, kita bentuk anak-anak M1KP itu menjadi pengusaha yang single fighter. Good. Nice. Bagaimana dengan yang ke-8 Bapak? Yang ke-8 tadi yang promosi itu. Promosi yang 8. Yang ke-9. Yang ke-9 itu penjualan. Berarti ini sudah mulai penjualan. Yang bagian paling krusial ya Bapak ya dalam kewirausahaan ya. Menentukan produk kita diterima nggak ya masyarakat atau orang gitu di penjualan. Gimana itu Bapak? Ada yang di uji coba produk. Jadi uji coba produk itu kita harus membuka diri. Kita tidak pernah merasa ini produk saya yang paling bagus daripada yang lain. Tidak pernah begitu. Ini adalah produk yang saya buat. Ya. Siapa yang nilai? Adalah orang yang mengkonsumsi ini. Iya. Jadi kita benar apa salah bukan karena pribadi kita senang. Ini saya senang rasa asin, tapi pembelinya rata-rata di sini misalkan senang manis gimana? Ya, produk saya bermasalah di situ. Iya. Itulah wirausaha asin. Terus yang ke-10 ya, yang terakhir. Ini yang terpenting ya, penilaian, evaluasi dan penilaian hasil, yaitu dari satu banyaknya penjualan, kuantitas. Ya, oke. Yang kedua itu adalah besarnya keuntungan. Benar tuh. Jadi memang dari sana fight kita penilaiannya adalah faktual. Gimana menurut Mr. Eric? Ya, mengenai yang terakhir Bapak ya, memang sebuah produk dikatakan sukses atau besar ketika target penjualannya terpenuhi. Nah, kayak mungkin tadi kembali lagi ke contoh Bapak yang pertama itu mungkin salah satu brand yang dulunya membooming sekali di era saya tahun 2000 itu kan ada Nokia gitu kan. Kemudian seiring berjalannya waktu muncullah Android. Yang mana sekarang dua ikonik gadget terbesar itu kan ada Apple juga. Itu kan saling bersaing. Terus kemana? Apa yang terjadi? Ya, ternyata mungkin strategi marketingnya di terakhir di step 10 yang tadi Bapak sebutin itu mungkin kurang main sehingga akhirnya ya berarti kita berkompetisi secara tidak langsung Bapak ya dengan tahap yang ke-10 tadi dengan para penjual seller yang lain, para wirausahawan yang lain seperti itu. Wow, itulah kenapa kita membutuhkan sosial media Bapak ya. Iya benar. Untuk mempromo produk kita biar masyarakat itu kenal dan ingin mencoba dan memberikan reviewnya. Misalnya masyarakat feel good with this, then they try to another chance again in the future, kayak mau gitu, akhirnya ya sukses berarti produk kita gitu. Saat misalnya dapat kritikan masukan, of course kita jangan tertutup gitu kan maksud Bapak ya. Justru terbuka dan apa nih yang perlu diperbaiki sehingga ini masyarakat tuh suka dengan wirausaha kita gitu. Tapi bukan berarti kita menerima semua masukan, ya tetap ya. Filternya ya. Nah, harus tetap punya filter. Kalau memang masukan itu ada, kemudian kalau memang kita tertarik ya, itu harus ada uji coba produk kembali. Itu adalah filternya. Dibuktikan dulu, baru ya kita putuskan. Jadi kalau kita tidak mau menerima itu juga bermasalah, menerima juga bermasalah. Yang terbaik adalah kita dengar, kita seleksi secara pikiran aja, kemudian yang
tahap kedua kita harus uji coba dulu, uji coba produk baru kita pack ya, benar-benar kita pakai. Oke. Mungkin ini bisa kita ini menghadirkan untuk Siapa ya yang buat itu? Mungkin masih produsennya, ada di studio ya. produsennya, kemudian bisa diceritakan tentang resepnya atau untuk termin berikutnya. Sekarang ada bapak sih, mumpung ada bapaknya. Ya boleh banget. Oke, mari kita sambut. Siapa nih siswa yang membuat Bapak? Amelia ya, sudah ada di studio kita, Amelia. Ayo dok, mana ini Amelia? Silakan duduk di sebelah ya. Yo, jangan tegang, santai saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum Amelia, selamat datang di podcast Satu Cafe. Ya, Amelia dari kelas 10C dulu ya. Sekarang kelas 11 agama. Wali kelasnya siapa dok? Pak Abdul Hari. Pak Abdul Hari ya. Oke, ini Selamat siang Pak Abdul selamat Hari. siang Pak Sukses Abdul Hari. selalu. Ini anaknya berhasil membuat produk wirausahaan dan tastes so good and I like it. Dok, Amelia ya, ini kan wirausahaanya. Which is, ini tadi katanya penuh ya dok? Iya, kenapa? Ya karena enak gitu kan. Kita kan nggak mungkin maksa Pak ya. Orang bener. bisa ada enak, mereka gak akan makan dok. Berarti kalau sampai habis, berarti kan berhasil gitu, berhasil dan enak gitu. Mari diceritakan dong perjalanan dari Liku-Liku ini gimana awalnya kok bisa muncul ide. Enak nih. How? Tahu sih kan pertamanya mau bikin keripik tempe karena Ah. Pak Hari itu HPP-nya mahal. Iya, tempe mahal, bener. Kembali ke poin nomor 1, penyeleksian bahan tadi ya, mana yang ada. Sekarang mahal? Terus habis itu bikin keripik ubi ungu lebih murah sih. Ini ya berarti yang akhirnya ubi ungu ini ya. Ini bahannya dari mana dok? Beli Beli di pasar. dan murah ya. Berapa per kilonya kira-kira sekarang harganya? 20.000 setengah kilo. Wah, dan itu banyak sudah ya katanya ya. Bisa. Ini prosesnya butuh apa aja bahannya selain ubi? Baking soda sama gula. Gula ya. Maka itu gulanya tapi nggak banyak kan. Soalnya ini kok Banyak. kerasa sekali apa sih Pak? Apa esen aslinya itu bukan Ubinya. dibuat ubinya itu enggak. Karena ubinya sendiri udah manis. Ah, berarti memang Ditambah gula. ditambah gula Ya. tapi kan enggak terlalu banyak ya. Tidak Jadi terlalu banyak. nggak kehilangan cita rasa asli dari ininya gitu. Berapa hari pembuatan ini? Setengah hari. Setengah hari ya, dari proses awal beli belanja segala macem sampai akhirnya jadi produk jadi seperti ini. Wow, berarti peran wirausaha di masa satu Kota Bandung ini benar-benar sudah berhasil Pak Hari ya, dan ini dia produknya. Jadi wirausaha dikatakan berhasil kalau ini loh produknya gitu. Dan ini Rebutan lagi. dan rebutan lagi itu yang penting disukai gitu sama masyarakat. Dok, ada nggak ini apa namanya tantangan dan kesulitan selama pembuatan ini? Kayak mungkin waktu pembuatan kamu goreng minyaknya kena muka apa? Itu mesti kan Ya, ada cerita di balik. Ada. Ada ya. Pas mau ngiris tipis-tipis ada yang ketebelan, ada Ah, ya memang masih awal Bapak ya, namanya Ya juga boleh. belajar. Nanti gini. Jadi ini kan usaha awal ya. Iya, benar. Jadi, yang terpenting dari jiwa wirausahanya muncul. Aha. Sekarang ini kan Dan produknya sudah bisa dinikmati, itu yang penting. Ya. ini kan ada kendala. Solusinya bagaimana? Nah. Kita harus mengadakan alat pengirisnya. Ya, Ini kan masih produksi masih setengah kilo. Iya, benar. Ya, tapi kalau kita produksinya 1 ton masa kayak begini. Masa pakai ya, iris enggak tangan lah. ya nanti. Kita pakai mesin tinggal masukkan. Ya, sendiri penyuciannya. Saya sendiri pernah buat produksi keripik itu di tahun 2008. 2008 saya kelas 8 SMP. Iya, itu waktu itu kita untuk makan aja nggak ada. Jadi saya buat keripik singkong sama keripik ketela. Anak saya yang sekolah di SMP Negeri 5 Kota Probolinggo, sekolah favorit itu saya kasih keripik. Ya. Jadi pakai mesin lah, nggak pakai tangan karena kita sudah produksi. Kita untuk ngiris tipis-tipis singkong itu 10 kilo itu cukup hanya 10 menit. Iya. Gitu. Itu singkong yang notabene lebih keras ya, Pak? Iya benar. Teksturnya daripada ini apa? Ketela ya, Ketela. ketela ungu ya ini. Wow, keren.
Ya. Enak banget ini. Ya mohon doanya untuk Master Heri dan semua Ya, para hubungan satu. Ya benar. Mohon dukungannya karena kondisi ini mindset kita adalah sangat besar. Benar. Ini nanti bisa didirikan UKM Man 1 Kota Probolinggo. Man 1 Kota Probolinggo, di mana nanti anak-anak masih sekolah diharapkan sudah dapat penghasilan. Benar, ini poinnya ya Bapak ya. Nah, yang kedua, setelah lulus tetap kita bisa kerjasama. Dan berkelanjutan lah ya Pak Iya, ya. benar. Kerjasamanya berkelanjutan, anak-anak punya kemandirian di dalam bidang finansial dibantu dengan wirausaha ini contohnya. Tapi tetap connect gitu. Iya, itu Silaturahminya adalah dengan- kelanjutannya adalah tugasnya Master Heri. Oke guys. Promotion. guys. Promotion ya. Tahu nggak image saya tentang Gimana, Pak? tugas untuk Master Heri? Gimana Pak? Ini produk spesial dari Indonesia ya. Ya. Master Heri sangat bagus di English. Alright. English ya, oke. Which means ini market untuk berikutnya apa? after the next After market ya. Market. Itu you Publish. ya for Jerman. to Europe, to other countries Hmm. other than Indonesia. International. International level ya reachingnya. Wah, keren. Kalau sudah kayak gitu kayaknya Oke. nggak akan terjual 10.000, nanti mainnya dolaran ya. Iyalah, harus Amelia jadi bisa bikin lebih gede lagi factory atau perusahaannya. Amin ya, itu doa dari para dewan dulu ya Bapak ya buat Iya. kesuksesan anak-anak kita di masa depan sehingga mereka tuh bahagia dan barokah yang terutama Bapak ya dunia dan akhirat. Seperti itu. Amin. Oke Amelia, ini mengenai keripik tadi, itu kamu di kelas memang nawarin ke teman-teman atau gimana? Enggak ditanyain. Ini apaan gini terus? Enggak, kan kemarin pas bilang Selasa mau bawa gitu. Pas belum nyampe di kelas, baru di depan ruang podcast ditanyain barusan Mister. Mana anunya? Iya gitu, terus dirasain. Terus nyampe di kelas malah direbut. Berhasil berarti. Itu namanya sukses. Berhasil ini. Ini loh Master Heri. Kenapa? Jadi ada sesuatu hal yang menarik ya. Mm-mm. Anak-anak itu kadang-kadang jengkel. Ya. Mm-mm. Dengan kejadian ini kan mereka jengkel. Tapi Ya. kita menjelaskan, kita mendidik anakku itu ternyata secara ilmu zaman itu sukses. Iya benar, Iya kan? betul, Ya, itu Berhasil. fungsinya guru. benar. Jadi Enak. kekecewaannya tadi itu kekecewaan yang bermasalah karena sukses dianggap kekecewaan. Iya, padahal good job. This is a good Nah, job, it's a itu. good product, it's nice gitu kan. Dan itu bisa motivasi begini. Iya. Oh, orang banyak mengambil berarti semakin banyak sedekah. Benar. Semakin banyak sedekah di situ nanti Allah memberikan rezeki yang berlimpah. Lebih, ya 7 kali lipat Masuk apa ya. itu tadi kirim ke Jerman. Ya, itu target terbesar ya satu kalau bisa mendunia go internasional gitu ya Bapak ya. Iya benar. Kan sangat keren banget. Oke Amelia, that's very nice product. I love it so much. And produk wirausahaan ya guys ya. Bapak Hari Basuki selaku mentor sekaligus guru di M1KP yang mengajarkan tentang produk wirausahaan. Mungkin Bapak bisa memberikan harapan ke depan mengenai perkembangan kewirausahaan kita di masa Kota Probolinggo, Pak. Saya yang pertama berharap pada diri saya sendiri. Oke. Semoga Allah selalu menjaga pribadi saya dan terus berserah diri kepada Allah. Yang kedua, saya berharap kepada murid-murid juga anak saya sendiri di rumah. Kita hidup banyak sekali. Betul. Jadi giatlah dalam hal yang manfaat. Betul. Apapun itu termasuk membuat keripik. Maaf. Dan Allah menjanjikan innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul khuldi. Orang yang sibuk manfaat diberikan tempat yang namanya surga firdaus baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin. Allah, semoga kita jadi orang bermanfaat ya Bapak. Jadi sibuk manfaat itu contoh dia akan merasa tenang, sibuk dengan tugas. Sekarang tahu hasilnya, Iya. mengerti apa yang Kerjakan, dikerjakan. iya benar. Ketenangan hati itu adalah surga di dunia
dunia. Di dunia. Surga Firdaus di dunia. Nanti ada yang namanya surga di akhirat. Ya, amin. Jauh lebih panjang. Panjang. Terus yang ini yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga. Itu semoga dari keluarga besar M1KP itu bisa support ya. Amin. Yang terakhir itu stakeholder ya. Termasuk di apa ya, satu di masyarakat sendiri, yang kedua dari mungkin apa di lembaga pemerintahannya, mungkin dari yang ngurusi pendidikan. Oke. Real time itu seperti ini, penilaian itu faktanya seperti itu, harusnya begitu. Ya ini sekedar bincang-bincang, semoga ada perbaikan, bukan berarti saya merasa terbaik ya. Betul, Pak. Tapi saya berusaha memperbaiki Perbaiki. bangsa ini, Amin. negara ini dari yang terdekat pada pribadi saya. Betul. Insya Allah begitu. Seperti itu. Siap. Pak Erin. Kalau dari Dok, kamu punya harapan nggak? Harapan ke depannya apa untuk terkait dengan kewirausahaannya di M1KP? Mungkin untuk teman-teman di luar sana yang belum pernah mencoba apa yang Amelia coba, gimana Dok? Nanti kan ada itu ya, kayak promosi gitu. Oke. Nanti Biar promosi gitu tak maksudnya? Bukan, gimana Dok? itunya. Videonya. Jauh tetap enggak. Santai saja, santai. Itunya, guys. Itunya ini sangat ngeblur sekali. Bungkusannya itu misalnya. Oh, kemasan. Oh, nanti tahapnya Iya, berikutnya. Iya, Bang. Promosiin gitu, biar bisa beli gitu. Ini kira-kira kamu sudah punya ide gak nama produknya apa? Amelia Scripy misalnya. Gitu kan harus unik Bapak ya, biar orang Amelia Crispy. keripiknya itu loh, Amelia itu loh, bukan keripiknya siapa si Yanto misalnya. Itu dinamakan apa ya? Branded. Branded. Ya, kopi misalnya Starbucks misalnya. Masuk cek Starbucks yang enak. Nah, Amelia ungu singkong, terus mungkin ada modelnya kamu pakai gaun warna ungu berjumbai-jumbai terus makan keripik keras gitu kan keren tuh Pak, wirausaha kan periklanan gitu kan, itu yang dimaksud tadi ya, mungkin mungkin ini karena belum ada ini materi promosi tentang promosi belum, masih Bapak kan masih Makanya awal ini kan ya. belum menyelesaikan tugas yang promosi buat video, makanya ini masih gagap. Iya, Nanti siap. kita cetak ya, kita ketemu lagi. Siap, nanti ini setelah, udah berhasil. Materi promosinya Yang sudah di packagingnya oke ya guys, nanti akan ada Nanti episode ada kedua. varian rasanya. Wah, ini yang ditunggu Kita tunggu, nih. kita tunggu Oke, ya. kita tunggu ya. Langsung dari makernya ini, produsennya ya guys ya. Oke, kayaknya cukup Bapak ya tentang bincang-bincang kita tentang kewirausahaan. Guys, that's all about wirausahaan. Bener-bener ternyata basic wirausaha itu sangat-sangat penting ya, terutama untuk diasah sejak dini. Dan kita keluarga besar Mas Satu Kota Probolinggo sudah punya guru kompeten yang akan membimbing kalian para adik-adik sekalian. Misalkan kalian ingin memulai hal yang kecil tapi sangat bermanfaat seperti halnya ini yang sudah benar-benar produknya udah ada ini. Kita punya Bapak Hari Basuki siap membina, dan juga kita punya Kakak Amelia dan kakak-kakak yang lain yang ada di studio ini untuk membimbing dan menyukseskan gitu wirausaha yang sedang adik-adik sekalian, penonton sekalian, yang sedang ingin dimulai. Terima kasih Bapak Hari Basuki atas waktunya. Do Amelia, this product is so good, so great, I love it so much. Thank you for coming, thank you for your attention para sahabat setiap podcast MK. Akhir kata saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.